Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan bercerita tentang hilangnya seorang wanita muda di sebuah parkiran mall dan baru diketemukan beberapa bulan berikutnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Drew Katrina Shodin lahir pada tanggal 26 September 1981 di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Dia lulus dari SMA-nya pada tahun 2000 dan juga terpilih sebagai Ratu Homecoming semasa sekolahnya. Drew sangat menyukai seni dan bermain bola basket, voli, dan golf. Dia kemudian berkuliah di Universitas North Dakota dan menjadi anggota Gamma Phi Beta di kampusnya. Dia sangat menikmati hidupnya sebagai seorang mahasiswi dan sebagai seorang pegawai paruh waktu di dua tempat. Wanita berusia 22 tahun ini digambarkan keluarga dan temannya sebagai orang yang hidupnya dipenuhi dengan cinta dan tawa. Drew sangat senang membuat orang lain merasa bahagia dan dia juga selalu siap untuk membantu. Dia sangat dipuja oleh keluarga, teman, dan komunitasnya. Pada hari Sabtu di tanggal 22 November 2003 di pukul 4 sore, Drew baru saja menyelesaikan shift kerjanya di toko Victoria's Secret yang terletak di Columbia Mall di Grand Forks di North Dakota. Selesai bekerja, dia sempat berkeliling mall dan membeli dompet baru di toko Marshall Fields. Selesai berbelanja, Drew kemudian meninggalkan mall menuju ke parkiran mobilnya. Dan selama perjalanan ke mobilnya itu, Drew sambil menelpon pacarnya yang bernama Chris Lang. Chris Lang mendengar Drew mengatakan oke, dan tiba-tiba telepon itu terputus begitu saja. Chris tidak berpikir kalau ada hal yang mendesak menimpa Drew. Dia pikir teleponnya hanya terputus begitu saja, sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Baru sekitar 3 jam kemudian, Chris menerima panggilan telepon lain dari ponselnya Drew, tetapi hanya mendengar suara statis dan suara tombol ditekan. Dan di malam harinya seharusnya Drew ada jadwal kerja di Bar El Roco, namun dia tidak muncul di pekerjaannya itu. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran pada keluarga dan teman-temannya. Pihak berwenang mulai memeriksa rekaman CCTV mall untuk mencari siapa saja yang mungkin terlihat mencurigakan pada hari Drew menghilang. Kemudian mereka melihat ada seorang pria berkeliaran di sekitar mall namun tidak berbelanja. Pria itu terlihat duduk di bangku dekat pintu keluar dan hanya memperhatikan pembeli yang lewat. Tak lama polisi melihat seorang wanita muda berambut pirang lewat di depan pria itu dan setelahnya pria itu mengikutinya keluar. Polisi berhasil mengidentifikasi pria itu sebagai Alfonso Rodriguez Jr. Dia adalah pelaku pelanggar kejahatan seksual level 3 yang terdaftar di negara bagian Minnesota. Dan ini adalah kategori yang paling berbahaya. Lewat 1 minggu setelah Drew menghilang, pada tanggal 1 Desember, seorang tersangka yaitu Alfonso ditangkap sehubungan dengan hilangnya Drew. Alfonso adalah putra dari pekerja pertanian migran dan dia mengaku menggunakan obat-obatan terlarang selama masa mudanya dan pernah melakukan serangan seksual dengan senjata tajam ketika dia masih berusia 21 tahun. Dia dibebaskan dari penjara pada tanggal 1 Mei 2003 setelah menjalani hukuman penjara 23 tahun karena kasus pelecehan seksual, penyerangan, dan penculikan terhadap seorang wanita. Dia memiliki catatan kriminal yang panjang termasuk serangan seksual berulang kepada sejumlah wanita. Alfonso telah menyatakan kecemasan dan ketakutan untuk hidup kembali di masyarakat. Bahkan keluarganya sendiri menyatakan keprihatinannya kepada pejabat Departemen Permasyarakatan Minnesota. Saat dimintai keterangan oleh polisi terkait hilangnya Drew, Alfonso mengaku berada di dekat Columbia Mall pada malam Drew menghilang. Dia mengatakan kalau malam hari itu dia menonton film Once Upon a Time in Mexico di bioskop. Namun ternyata film itu tidak diputar di bioskop mall atau di bioskop lainnya di daerah itu. Dengan jelas pengakuannya itu menghancurkan alibinya sendiri. Saat menggeledah mobilnya, polisi menemukan kwitansi pembelian yang dilakukan Alfonso di beberapa toko dekat mall.
termasuk satu kwitansi untuk pisau yang dibelinya di toko terdekat. Polisi juga menemukan sebilah pisau di mobil yang terendam dalam beberapa jenis larutan pembersih. Polisi juga menemukan sepatu wanita dan pisau lainnya yang berlumuran darah, yang setelah diperiksa cocok dengan DNA-nya Drew. Pisau itu juga cocok dengan sarung yang ditemukan dari mobilnya Drew di tempat parkir mall. Juga ditemukan adanya helaian rambut di jubahnya Drew yang setelah diperiksa cocok dengan DNA-nya Alfonso. Polisi juga melakukan pemeriksaan dari panggilan telepon terakhir dari ponsel Drew yang ternyata diketahui dilakukan dari tempat peristirahatan di dekat Crookston. Crookston ternyata juga adalah kota tempat tinggal Alfonso yang tinggal bersama dengan ibunya. Pencarian lalu difokuskan di area kota itu dan polisi menemukan sepatu hitam Drew satunya di bawah jembatan yang menuju ke kota kecil itu. Ketika salju yang tebal mulai mencair, tubuh Drew akhirnya ditemukan. Tepatnya pada tanggal 17 April 2004 di sebelah barat kota Crookston di Minnesota. Tubuh Drew ditemukan dalam keadaan setengah telanjang dari pinggang ke bawah dan tertelungkup. Tangannya diikat ke belakang punggungnya dan terlihat dia mengalami luka pukul, luka tikam, penyerangan seksual dan mengalami luka sobekan termasuk sayatan panjang 14 cm di bagian lehernya. Sebuah tali juga terlihat diikatkan di lehernya dan kepalanya tertutup sebuah tas. Pemeriksa medis menyimpulkan bahwa dia meninggal karena luka di leher yang parah dan kemudian mati lemas. Karena tubuh Drew dibawa pelaku melintasi batas negara bagian, kejahatan tersebut menjadi kasus federal di bawah Undang-Undang Penculikan Federal. Hal ini membuat Alfonso memenuhi syarat untuk menerima hukuman mati jika dia terbukti bersalah. Dan itu adalah kasus hukuman mati pertama dalam satu abad yang terjadi di North Dakota. Dalam persidangannya, Alfonso mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terhadap dirinya. Tetapi bukti yang memberatkannya sangatlah banyak. Dan pada tanggal 30 Agustus 2006, Alfonso dinyatakan bersalah di pengadilan federal atas penculikan yang mengakibatkan kematian atas Drew Shodin. Dan pada tanggal 22 September 2006, juri merekomendasikan dia mendapatkan hukuman mati. Pada tanggal 8 Februari 2007, Alfonso secara resmi dijatuhi hukuman mati oleh hakim distrik. Dia dipenjarakan di lembaga permasyarakatan Terre Haute di Indiana dan hakim mengatur kalau Alfonso akan dieksekusi di South Dakota. Namun pada bulan Oktober 2011, pengacara pembela mengajukan mosi yang mengklaim kalau Alfonso terkena cacat mental. Alfonso kemudian mengakui kesalahannya juga dalam wawancara hukuman mati dengan seorang dokter bernama Michael Wellner pada tanggal 28 Juni 2013. Pengakuannya itu mendorong pengacaranya Alfonso untuk mengajukan petisi menentang hukuman mati yang mengklaim kalau Alfonso tidak dalam keadaan bisa mengendalikan pikirannya selama kejahatan tersebut. Alfonso tinggal di penjara selama lebih dari 1 dekade menunggu hukumannya mati, namun pada September 2021, hakim yang sama yang menjatuhkan hukuman mati kepada Alfonso membatalkan hukumannya. Hakim mengatakan kalau ada bukti baru yang menunjukkan kalau pemeriksa medis memberikan kesaksian yang menyesatkan tentang keadaan mental Alfonso, dan pengacara pembela tidak cukup memeriksa kesehatan mental dari Alfonso. Juga ada kesaksian yang menyesatkan dari koroner dan bukti gangguan stres pasca trauma yang parah. Hal itu dikatakan melanggar hak konstitusional dari Alfonso, sehingga Hakim Ralph Erickson memerintahkan agar dilakukan fase hukuman baru. Jaksa federal mengatakan kalau mereka masih berniat untuk mencari hukuman mati bagi Alfonso, dan bila bandingnya mereka diterima oleh pengadilan, maka hukuman mati tetap akan dilaksanakan. Dan untuk mengajukan banding, jaksa membutuhkan izin dari pemerintahannya Presiden Biden. Namun jika banding itu ditolak, kasus ini akan dilanjutkan dengan pengadilan ulang. Dan sampai saat ini Alfonso masih menjalankan hukumannya di penjara federal di Terre Haute, Indiana. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!